Shalom semua jemaat yang ada di bawah. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Haleluya Yesus, amin Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa kami di surga, kami datang dari Bapa, kami ucap syukur atas segala pertolongan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapa, hingga pagi ini kami boleh bersama berkumpul, kami daripada kehadiran-Mu Bapa. Kami akan berkaitan dari dalam tangan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Bapa, yang mohon kehadiran dalam kami Bapa. Tolong kami setiap umat-Mu yang ada, Kau beri kami kerinduan, beri kami kehausan, kami muliakan nama-Mu, beri kami kehausan, kerinduan untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau persiapkan seluruh hidup kami, roh jiwa tubuh kami, kau beribadah kepada-Mu, Tuhan muji muliakan nama-Mu Bapa. Tolong setiap anak pada pagi hari ini, Kau urapi setiap anak yang bertugas Bapa, Kau pakai untuk hormat nama-Mu saja Bapa, dan kami juga mohon menggerakkan berkat-berkat-Mu, menggerakkan sukacita-Mu, Kau menyatakan isi hati-Mu bagi jemaat tempat ini Bapa. Kami akan berada dalam tangan-Mu Bapa, Kau yang beracara, Kau yang bekerja dari awal sampai selesainya nanti Bapa. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di udara kami pada ini kami bersatu hati, kami patahkan kamu di jalan nama Yesus, dan kami undangkan kuasa roh saja berjatuhan kami ya Bapa. Terima kasih bagi surga, kami akan melakukan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Ini kami ya Tuhan. Sama-sama kami datang Tuhan, kehadiran-Mu Yesus pada hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ini kami Yesus. Dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, kami sama-sama datang Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Amin. Mari kita sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Kecap lagi.
Tuhan. Shalom semuanya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, kita buka Alkitab kita mendengarkan firman Tuhan. Kita masih melanjutkan firman Tuhan minggu yang lalu, saudara, tentang judulnya atau tema kita adalah tentang antikris, saudara ya, di mana akhir zaman itu memang Alkitab berkata bahwa akan muncul seorang antikris, tetapi sebelum seorang antikris ini muncul, saudara, seorang antikris muncul. Jadi cara kerja roh antikris ini adalah awalnya roh iblis, baru dia mulai mencari pengikut iblis dulu, saudara. Jadi dia cari orang dulu, ya, itu urutannya. Dia cari orang-orang dulu, baru nanti ya, saudara, baru satu orang muncul sebagai pemimpin. Dia akan berkata bahwa sayalah pemimpinnya, begitu ya, saudara ya. Jadi polanya begitu. Jadi sama saja ketika seorang mau mendirikan sebuah organisasi, saudara, dia kumpul orang, baru nanti ujungnya baru siapa akan jadi pemimpin, begitu ya. Nah, itu juga Alkitab berkata, jadi tahap sekarang adalah tahap di mana roh iblis ini bekerja mencari anggota-anggota antikris. Jadi masih tahap sekarang, ya, tahap pencarian anggota-anggota, ya. Nah, nanti antikris, satu orang pemimpin itu akan datang. Nah, kita sudah membahas, saudara, tentang apa itu antikris minggu lalu, bahwa antikris itu adalah memang dia anti kepada Yesus, ya, anti kepada Kristus, makanya disebut antikris, ya. Dan kita sudah bahas siapa itu antikris. Antikris itu adalah roh iblis, ya. Dan kita masuk kepada poin yang berikut, ya. Oke, kita mau lanjut lagi, ya. Poin yang ketiga, saudara, kita membahas, saudara, tentang ciri-ciri orang yang sudah ada roh antikris itu, ya, saudara. Jadi saudara bisa melihatnya. Menurut Alkitab, saudara, mari kita membaca, ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 dan 23 saja. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Di lantai bawah juga di rumah boleh bangkit berdiri. Kita akan lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-22 dan 23. Dua ayat ini kita akan membaca bersama-sama saja, ya, dua ayat ini. 1, 2, 3. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa yang mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Amin. Tahan dulu di ayat 22. Silakan duduk jemaat Tuhan, baik di lantai bawah juga di rumah. Jadi jelas sekali kalau saudara akan melihat kira-kira siapa atau ciri-ciri orang yang ada roh antikristus itu, jelas Alkitab ini memberitahu, memberi informasi kepada kita. Ayat yang ke-22, ciri-ciri orang itu apa, saudara? Adalah menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Kristus. Jadi dia menyangkal Yesus adalah Kristus, ya, dia itu adalah antikris, ya. Dan juga dia yang menyangkal baik juga kepada siapa, saudara? Bapa. Jadi di sini ada dua pribadi yang ditonjolkan di sini, bahwa antikris itu atau ciri-ciri orang yang ada roh antikris adalah, saudara lihat saja, kalau dia menyangkal pribadi Yesus, itu roh antikris. Yang kedua, dia menyangkal pribadi Bapa. Ya. Jadi kalau orang itu menyangkal itu, berarti ini orang ada roh antikris. Ya. Nanti kita akan masuk, saudara, saya akan beri beberapa informasi tentang gereja-gereja, saudara, yang justru alirannya, apakah disadari atau tidak disadari, mereka adalah gereja yang menolak tentang pribadi Bapa, pribadi Anak, ya.
Jadi saudara pegang dulu, oh ternyata orang yang ada roh antikris adalah orang yang menolak pribadi siapa saudara? Bapa dan anak, atau pribadi Bapa dan pribadi Yesus. Kita akan lihat dulu saudara begini ya. Coba di catatan lalu sampai di mana ya? Menyatakan penolakan terhadap Yesus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, menolak pribadi yang Maha Kuasa. Maksudnya begini, saudara. Nanti saya akan kasih lihat nanti ya, nanti di aliran-aliran mana mereka menolak pribadi Yesus yang Maha Kuasa. Jadi saudara terima ini supaya saya tidak bolak-balik nanti. Jadi ada aliran, ada gereja yang menolak pribadi Yesus yang Maha Kuasa. Tapi dia tahu ada Yesus begitu ya. Nanti ada satu aliran begitu, saudara. Dia tahu Yesus, tetapi dia menolak akan pribadi Yesus yang Maha Kuasa. Menyatakan penolak pribadi yang sudah ada sejak kekekalan. Nah, ada aliran ini, saudara. Ya, yang ketiga ini begini, saudara. Dia menyatakan penolakan akan pribadi Yesus yang sudah ada sejak kekekalan. Coba kita lihat lagi. Saudara akan lihat Kejadian 1 ayat 1. Mari kita akan membaca ini, ayat ini, saudara. Kejadian 1 ayat 1. Oke. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, lihat ya saudara. Ini dikatakan pada mulanya Allah. Saudara harus baca dulu seperti itu. Bilang sama-sama saya saudara, sampai di Allah ya, baca 1, 2, 3. Pada mulanya Allah, sampai di situ. Jadi kalau saudara mencari pada mulanya siapa, ya Allah. Begitu ya saudara, pada mulanya Allah. Nah, ini kan menggunakan bahasa Allah ini sebetulnya kan bahasa Arab ya saudara. Ya, diadopsi juga oleh Indonesia untuk menggunakan kata yang sama ya untuk agama Kristen. Sekalipun agama Kristen awal, saudara, agama Kristen awal di Arab juga mereka menggunakan kata Allah. Jadi agama Kristen kita tahu dari abad pertama sudah ada. Kalau agama Islam mereka baru ada kan di abad yang ke-6 ya. Jadi harus ingat ya, kita lebih dulu menggunakan kata Allah daripada agama Islam ya, saudara tahu. Tetapi bahasa aslinya kan bukan Allah. Ya, bahasa aslinya kan ditulis dengan bahasa Ibrani. Karena Alkitab dari Ibrani. Ya, dia menggunakan kata Elohim. Nah, El itu Allah, Him itu menjadi jamak. Ya, seperti kalau saudara tentu menggunakan kalau bahasa Inggris pasti ada tambah S di sana, saudara. Nah, sehingga dia ada berbentuk jamak di sana. Nah, dia jamaknya itu adalah Him-nya, El-Him. Ya, Elohim. Jadi di sini pada mulanya Allah itu sudah bentuk jamak dalam pribadi. Berarti ada siapa di sana? Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ya. Nah, ini saudara, saya akan langsung menjelaskan begini, saudara. Ciri-ciri orang antikris ini juga mereka itu adalah menolak tentang kejamakan Allah, atau kita mengenal konsep kita Tritunggal. Gitu, saudara. Mereka menolak Tritunggal. Mereka tidak percaya ya karena tentang kejamakan Tuhan. Padahal Alkitab sendiri yang memberi informasi ya menolak pribadi Yesus ya. Tidak, selanjutnya aja keempat saja. Dia akan menolak tentang kejamakan atau doktrin kita tentang Tritunggal. Begini. Saudara lihat dulu lagi, ulang Kejadian 1 ayat 26 dulu. Kejadian 1 ayat 26. Nah, mari kita baca sampai di rupa kita saja. Sampai di rupa kita saja, karena ada dua kita di sana. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Stop sampai di sana saja, karena saya hanya memperkenalkan tentang kejamakan pribadi yang Maha Kuasa itu. Di Alkitab saudara baca, kita di situ pakai huruf kapital. K itu kapital atau tidak, saudara? Kapital ya. Jadi huruf besar itu kita, baiklah kita, dan juga menurut gambar dan rupa kita. Kita itu jamak atau tunggal? Hah? Jamak, ya. Jadi Tuhan sendiri yang berbicara kan, saudara. Baiklah kita. Jadi ini perkataan dari Bapa. Dia berkata kepada pribadi Yesus dan pribadi Roh Kudus. Baiklah kita
Ya, dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi, nah ini juga saudara adalah orang-orang yang ada roh antikris, mereka akan menolak tentang ini. Ya, mereka menolak tentang kita di sini, tentang kejamakan Tuhan. Karena ada aliran-aliran ini, saudara, memang mereka hanya berkata bahwa Tuhan itu hanya satu pribadi. Padahal Alkitab sendiri memberitahu kepada kita bahwa Tuhan sendiri yang berfirman, ya, di dalam kitab Kejadian ini dia berkata baiklah kita. Ada lagi saudara melihat dalam Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22. Jadi kata-kata saja Allah itu banyak loh saudara. Ya, di Alkitab itu dia menulisnya dengan kata Elohim, ya, itu sudah pasti jamak, ya, Elohim. Nah, tapi maksudnya saya mau cari kata lagi di luar Elohim, ya. Mari kita baca lagi. Kejadian 3 ayat 22. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan Allah. Nah, ini saya dulu sudah pernah ngajar ini, ya, Tuhan dan Allah. Saya harap saudara mungkin masih ingat atau ada yang sudah lupa. Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf kecil, jadi kan Tuhan dan Allah. Allah itu Elohim, ada Tuhan kan, ide. Jangan dulu kasih kacaukan. Nanti satu waktu saya ajarkan lagi saudara, ya, supaya minimal sudah ingat lagi. Terus sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti apa saudara? Salah satu dari kita. Ini Tuhan loh. Jadi pribadi Tuhan hanya satu atau lebih dari satu. Bukan Allah itu lebih dari satu, ya, atau Tuhan lebih dari satu. Pribadinya, ya, nanti saya akan kenalkan saudara segambar. Jadi saudara harus punya konsep begini: Tuhan itu satu, Allah itu satu, tapi pribadinya ada tiga. Nah, ini Tuhan bilang salah satu dari kita. Nah, gitu saudara. Oke, nah ini ditolak saudara, ditolak oleh orang-orang yang ada roh antikris. Karena kenapa saudara? Karena dia anti terhadap 1 Yohanes 2 bilang tadi, kalau orang yang anti terhadap pribadi Yesus dan pribadi Bapa, mereka itu adalah apa saudara? Anti Kristus atau ada roh antikris. Jadi mereka menolak. Karena apa? Karena mereka hanya percaya, oh Tuhan itu punya pribadi hanya satu. Nah gitu saudara. Padahal yang memberitahu pribadi Tuhan itu ada 3, siapa saudara? Yang punya pribadi sendiri, kan begitu? Bukan pendeta, tetapi Tuhan sendiri yang memberitahu. Begitu. Ya, saya ajak lagi supaya saudara bisa paham dulu, ya, sampai melekat di dalam pikiran saudara. Kejadian 11 ayat 7. Kejadian 11 ayat 7. 2, 3. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ini peristiwa Babel, ya, menara Babel. Ketika mereka berkata kita mau mendirikan menara setinggi langit, maksudnya sampai ke Semaim, maksudnya mau menyamakan Tuhan di sana, saudara. Oh, Tuhan marah, saudara. Tuhan marah dan Tuhan berkata baiklah kita, ya kan saudara. Jadi Bapa di surga berkata baiklah kita. Dia bicara kepada Anak dan Roh Kudus. Mari kita turun. Nah gitu, ya. Oke, saya kasih lihat ayatnya dulu supaya saudara bisa paham. Matius 28. Kita ke perjanjian baru sekarang. Matius 28 ayat 19. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada berapa pribadi di sini? Ada 3. Amin, saudara. Ada 3 pribadi. Nanti saudara lihat lagi, masih dalam Matius. Saya salah tadi. Saya harusnya mulai dari Matius pasal 3. Tapi mundur. Jadi mundur jadi. Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air.
Dan pada waktu itu juga, terus langit terbuka dan ia melihat apa? Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Terus lagi ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Coba saya mau ajak saudara jemaat Tuhan mundur dulu di ayat 16. Mundur dulu, cari ada berapa pribadi di ayat 16 ini, saudara. Nih ada pribadi Yesus di sana, baru ada pribadi siapa lagi? Di dalam waktu bersamaan ya, saudara. Waktu bersamaan, Yesus dibaptis, ada pribadi Yesus. Tadi Pak Adit ada siapa? Ada Roh Kudus ya. Ada pribadi Roh Kudus dalam waktu bersamaan. Baru ayat 17 ada pribadi siapa lagi? Siapa? Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Siapa itu? Suara siapa? Ada berapa pribadi di situ? Ada 3 pribadi. Ya, ada 3 pribadi. Jadi, saudara, saya kasih lihat ini adalah supaya saudara mengetahui bahwa di mana kita punya konsep tentang kealahan itu adalah Allah kita satu, tapi punya 3 pribadi. Itu yang disebut Tritunggal. Tunggalnya adalah Allah, trinya adalah pribadinya. Ya, nah ini yang saya ulang-ulang di sini adalah ditolak oleh ajaran-ajaran tertentu. Nanti akan saya kasih lihat aliran ini, saudara ya. Dan nanti saudara akan ketemu, waduh, ternyata di Indonesia banyak itu. Gereja itu ada di Indonesia ini, ya. Nah, bahkan sudah juta mereka pengikutnya ya. Aliran-aliran yang menolak tentang pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus secara berbeda atau Tritunggal ini. Saya mau kasih lihat satu lagi. 2 Korintus 13 ayat 13. Oke, kita baca ini. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Paulus menggunakan 3 ini. Sama dengan kalau kita mau baptisan, kita mesti gunakan itu. Kita kalau ada di acara-acara tertentu, ya, memang kita harus menyebut 3 pribadi. Kalau pemberkatan setelah menikah, kami harus memberkati dengan nama Yesus, tapi 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau baptisan begitu, kematian begitu, saudara. Jadi ada acara-acara tertentu di mana memang harus menggunakan itu, ya, menggunakan 3 nama, ya, 3 pribadi ini, saudara ya, 3 pribadi, ya. Oke, supaya saudara pahami, saudara pasti ingat ya, kalau kita, jadi kita punya ini segitiga sama sisi sebetulnya, saudara ya, segitiga sama sisi. Jadi kalau tidak sama, ya saudara, saya minta maaf. Segitiga ini ada berapa, saudara? 1. Tapi ada berapa sisi? 3. Nah, makanya kita mengenal begini. Kita seringkali ke Anak, Roh Kudus ya. Kita bikin begini. Jadi supaya saudara ada terekam dalam pikiran saudara, memori saudara. Segitiga ada berapa? Ada berapa sisi? 3. Begitu konsepnya. Begitu saudara ya. Segitiganya 1, tapi ada 3 sisi. Nah, begitu juga kita punya konsep tentang Tritunggal, Tuhan kita. Ya, Tuhan ada berapa? 1. Pribadinya ada 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Jadi saya harap saudara mengingat itu ya, karena memang apa yang dikatakan Alkitab memang harus seperti itu. Tidak boleh membuat pikiran sendiri. Aduh, kok bisa seperti itu? Memang manusia dan Tuhan itu berbeda. Amin, saudara ya. Tidak sama, saudara harus punya konsep pemikiran itu dulu. Sehingga ada ajaran-ajaran muncul. Kenapa? Saudara, ajaran muncul yang menolak pribadi, 3 pribadi, mereka hanya mengatakan 1 karena begini. Memikirkan konsep manusia, kan manusia pribadi cuma 1. Harusnya tidak demikian. Nah, memang makanya kadang-kala itu memang yang salah ya, saudara. Memang akhirnya berpikir tentang tubuh, jiwa, roh. Begitu, saudara. Memang ada tubuh, jiwa, roh berbeda, saudara. Tubuh berbeda, jiwa berbeda, roh berbeda, tapi pribadinya 1. Nah, itu memang yang digunakan dulu, saudara. Konsep yang salah jadinya, saudara, yang salah. Nah, jadi
Tetapi itu konsep dari manusia memasukkan ke dalam Alkitab. Bagi kami kan tidak boleh, ya saudara. Bagi kami yang masuk dalam pengajaran Alkitab itu tidak boleh demikian. Tidak boleh pikiran kita masukkan ke sana. Yang ada adalah kita masuk ke dalam Alkitab, ya kita harus cari tahu di dalam itu ada apa, baru kita kasih tahu. Sama seandainya saya mau ke, saya pinjam nama saja yang ke Pak Adit sana gitu. Saya langsung bilang, oh di rumah Pak Adit ada ini, ada ini, ada ini. Ya, itu mah pikiran saya. Mungkin Pak Adit kan bilang, Bapak kok main bilang begitu? Tidak ada seperti itu, mungkin begitu kan? Karena saya tidak demikian. Dari luar rumah saya bilang begitu dalam rumah. Yang ada saya mesti masuk ke dalam. Saya tanya kepada pemilik rumah, Pak Adit, di sini ada apa saja? Sama seperti saya gambarkan, saya masuk Alkitab, tanya kepada Bapa, Anak, Roh Kudus kan begitu. Ini apa maksudnya begitu? Nah, baru dia kasih tahu. Saya masuk ke rumah Pak Adit kasih jelaskan ini begini Pak. Baru saya keluar dari sana bawa informasi itu. Bisa paham ya? Pelajari Alkitab. Baru itu yang saya bilang, jemaat, di rumah Pak Adit ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah begitu. Bukan saya dari luar langsung saya bilang sama saudara. Nah ini yang terjadi sebuah kesesatan itu, saudara. Kesesatan itu yang sehingga muncul, saudara, yang kita sedang pelajari ini ada roh antikris. Tidak masuk ke dalam Alkitab, mereka cuma langsung bilang, oh tidak ada, pribadi itu cuma satu. Nah itu yang terjadi sebuah kesalahan, saudara ya. Kesalahan. Makanya kalau saudara mau belajar Alkitab, mau jadi pengkhotbah, ya memang saudara harus masuk ke, mesti sekolah dulu, masuk teologi dulu. Nggak boleh langsung nyampain begitu, nggak boleh. Mesti belajar dulu, ya. Ada macam-macam, ada pelajaran apalagi mesti belajar hermeneutikanya. Itu yang saya bilang tadi, hermeneutika itu sama seperti ya, itu namanya pelajaran itu tentang menafsirkannya. Oh tidak mudah, saudara, tidak mudah. Nah, banyak kesalahan terjadi di situ, saudara. Makanya banyak penyesatan namanya, ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi ada salah orang-orang yang punya ciri roh antikris adalah mereka menolak tentang konsep ini, saudara. Ya, tentang pribadi dari Bapa atau Anak yang sesungguhnya yang punya pribadi itulah yang memberitahu tentang pribadinya. Bisa paham, saudara? Pribadi itu yang adalah Bapa, Anak, Roh Kudus sendiri yang memberitahu melalui Alkitab, ini loh pribadi saya. Begitu. Pribadinya, Tuhannya memang dia ketuhanannya dia cuma satu, tunggal. Tetapi dia memberitahu pribadi saya ada kita, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, dia beritahu tadi. Ada Elohim. Waduh, kalau saudara mau bicara Elohim banyak sekali di Alkitab tentang kejamakan Allah, ya. Nah, oke. Sampai di situ saudara minimal saudara sudah melihat dulu, oh ada orang yang menolak ya tentang ketritunggalan Allah. Nah, sekarang saudara kita akan masuk ya, saudara. Tadi ciri-ciri ya orang yang punya roh antikris adalah dia menolak tentang ketritunggalan Allah, saudara ya. Dan dia menolak tentang pribadi Yesus yang maha kuasa, yang Yohanes 1 ayat 1 itu yang sudah ada dari kekekalan, saudara ya. Jadi pada mulanya Allah, bahwa situ sudah termasuk pribadi Bapa, pribadi Anak yang sudah ada dari kekekalan ya. Semenjak kekal, saudara, waduh susah saudara mau masuk ke dalam kekekalan. Cuma ada 3 pribadi itu, Bapa, Anak, Roh Kudus. Sekarang kita akan lihat ya, yang ke-4 apa 5 tadi ya, tulis di situ. Tadi kan orangnya, saudara ya, ciri-ciri orang yang ada roh antikris. Sekarang kita akan lihat, saudara, tanda-tanda, saudara, roh antikris bekerja, saudara ya. Tanda-tandanya maksudnya begini, saudara, bahwa tadi ada orangnya yang tidak mengakui pribadi Bapa, Anak, tidak mengakui tentang 3 pribadi dalam satu hakikat ketuhanan. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara, tentang tanda-tanda, saudara, antikris itu bekerja. Alkitab memberi informasi pada kita, saudara, bahwa dia berkata tandanya tanda-tandanya ada penyesatan. Nah, saudara mulai lihat, penyesatan dari mana?
kita akan melihat paling banyak tentang antikris ya saudara. Kembali di sini adalah penyesatannya adalah tentang pribadi-pribadi ini, begitu saudara. Mereka menyesatkan tentang pribadi. Nah, itu roh antikris. Nah, coba kita lihat dulu saudara dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri lagi karena ini panjang ayatnya. Sampai ayat 12 dari kopi ini. Yang di lantai bawah bangkit berdiri, di rumah juga boleh bangkit berdiri. Nah begini, gantian ya seperti biasa saya membacanya. Saya senang mengajak saudara ikut terlibat atau membaca karena supaya saudara mengerti teksnya dan konteksnya. Ya, oh ternyata teksnya ini, konteksnya ini. Ya, karena itu inti dari Alkitab, mempelajari Alkitab ya. Ayat 1 saya 2 saudara. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan akan singgung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh permintaan atau surat yang dikatakan kepada kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggal diri di atas segala yang disebut atau yang disebut sebagai Allah. Bahkan ia hidup di Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini menunjuk pada antikris ya, karena dia akan menyatakan bahwa saya penguasanya. Gitu ya. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Tuhan kita harus supaya terhadap Dia, sehingga kita menyatakan diri Tuhan yang telah disebutkan tadinya. Ayat 6 lagi tadi ya, saudara ingat ya, nanti dia akan menyatakan diri nanti ya, ini ya, sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi memang belum sekarang, itu yang seorang itu, antikris itu. Ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Stop dulu. Durhaka itu biasa apa saudara? Antara siapa? Anak kan? Ya ini sebetulnya kedurhakaan. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi maksudnya adalah justru orang yang percaya tadinya mulai menyangkal. Ya kan, durhaka itu kan anak menyangkal orang tua kan. Nah ini kan kalau kita kan jemaat, kita anak, dia bapak kan, begitu surat. Nah di sini mulai ada penyesatan, dia mulai tadinya justru mengakui 3 pribadi, Bapa dan Roh Kudus. Sekarang mereka mulai berubah karena ada penyesatan kan, mulai menyangkal. Oh tidak ada pribadi Bapa, oh tidak ada pribadi Yesus. Nah mulai menyangkal. Nah dikatakan karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ya masih Roh Kudus yang masih tahan. Sebenarnya masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki neraca. Ayat 9. Oh ayat 8. Ayat 8 1, 2, 3. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau Dia datang kembali. Ya stop dulu sini ya, tahan dulu supaya saudara tidak bingung ya. Tadi kan dia bilang pendurhaka sudah mulai bekerja, tapi di sini pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri. Saudara harus ingat ya konsepnya ya. Kalau sekarang masih dia mencari pengikut, ya menyangkal sudah banyak, tetapi satu pribadi ini baru akan menyatakan nanti ya, supaya saudara tidak bingung. Jadi si pendurhaka ini pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri. Nah seorang antikris ini, pemimpin ini. Oke, ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ya, ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya terhadap orang-orang yang habis binasa, karena mereka tidak menerima dan mengerti kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka,
yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya seluruh orang tidak percaya akan kebenaran dan yang juga kejahatan. Ya, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Ini kita baru membaca, saudara, adalah tentang di mana tanda-tanda, saudara, roh antikris ya mulai bekerja. Ada dikatakan ada penyesatan di dalam, sebetulnya di dalam orang percaya, begitu ya, saudara. Jadi ini di dalam lingkungan itu, ya, orang percaya mulai ada masuk penyesatan di dalamnya. Nah, itu tandanya, saudara, dikatakan. Tandanya berarti makanya disebut antikris ini justru bukan menuju kepada orang-orang yang di agama seberang, saudara, atau orang ateis, tidak, saudara. Justru orang-orang dikatakan yang di dalam, yang sudah percaya Yesus, sudah benar, karena kan konsep dari awal benar, saudara. Ketika Yesus menciptakan sebuah gereja, konsepnya awal benar. Sudah Tritunggal, berjalan-berjalan, diteruskan oleh para rasul, kan begitu, saudara. Diteruskan para rasul, baru diteruskan juga kita menyebut bapak-bapak gereja, maksudnya Yesus, para rasul, rasul-rasul mati, rasul-rasul ini punya murid-murid, kan begitu, saudara. Dia punya murid-murid, di murid-murid ini sudah mulai disebut bapak-bapak gereja, ya, bapak-bapak gereja. Mulai mereka turun lagi, ada generasi berikut lagi, kan dia mati lagi, saudara. Murid daripada rasul-rasul ini, salah satu siapa lagi? Saya pernah tampilkan fotonya yang di Smyrna, saya waktu Polikarpusnya, ya, saudara. Ya, dia masih ada gerejanya sekarang, saudara. Itu muridnya Yohanes, Rasul Yohanes. Ya, dari dia punya murid lagi. Polikarpus, di deretan Polikarpus banyak murid-murid dari murid-murid rasul-rasul. Di bawah mereka ada mati, salah mati begitu, saudara. Nah, ketika mereka mulai mati, saudara, muncul, saudara. Sudah mulai muncul di dalam gereja ini, mereka mulai menolak tentang pribadi. Nah, ini mulai ada penyesatan-penyesatan yang dimaksud di sini, saudara. Ya, sekalipun ada penyesatan yang berbeda lagi, tapi ini kita berbicara tentang penyesatan terhadap pribadi daripada Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi mulai ada penolakan di dalam lingkungan Kristen sendiri, saudara. Mulai ada penolakan. Oh, tidak ada pribadi Bapa. Nah, saya akan munculkan, saudara, satu aliran, saudara. Ini waktunya saya sudah mau habis lagi, 10 menit lagi. Ya. Coba muncul dulu 2 Yohanes 1 ayat 7. Mari baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, termasuk di kota wisata atau tidak? Ya, karena seluruh dunia, kan? Ya, termasuk dia ada di kota wisata. Terus, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, sampai di situ saja, ya, saudara. Saya akan masuk, saudara akan lihat, ya. Jadi tandanya roh antikris mulai bekerja adalah melalui penyesatan, dan terjadi penyesatan di dalam lingkungan gereja. Oke, saudara, ya. Nah, kita mulai lihat. Sejarahnya kan begini, saudara. Sejarahnya, saudara sudah hafal ini, ya. Kan sudah ada gereja yang benar. Saudara, ini penting, saudara. Saudara mungkin merasa agak begini, agak pusing lah, saudara mungkin kan belajar, tapi saudara harus tahu, saudara, karena kalau tidak, ini menyangkut kekekalan saudara dan saya, ya, menyangkut kehidupan kekal kita, saudara. Berani tersesat sulit loh, saudara. Orang kalau sudah tersesat itu sulit loh untuk pindah lagi, agak sulit. Makanya Yesus berkata, ya, kalau orang berdosa, ya, Tuhan bilang layani supaya dia bertobat. Tapi kalau orang penyesat, wah, Tuhan bilang, lebih baik dia kalau menyesatkan, ikat saja dia, tenggelamkan ke dalam laut. Saudara bisa bayangkan itu Tuhan, karena sangat berbahaya. Ya, saya bilang apa tadi? Ini urutan gereja. Saya bilang tadi, saudara, kan dari awal, saudara, saya bilang tadi bahwa dari Yesus, begitu, ya, saudara,
menuju kepada 12 rasul, saudara, 12 rasul, baru menuju kepada bapak-bapak gereja, saudara, bapak-bapak gereja. Nah, baru saudara turun lagi, saudara, turun, mulai muncul ada, ini berjalannya waktu ya. Nah, salah satu ajaran di mana tadinya kan murni semua, murni pengajaran, baru belakangan mulai muncul. Ini roh iblis mulai bekerja, mulai adakan penyesatan. Nah, penyesatan, salah satu aliran dia berkatakan ke seluruh dunia penyesatan itu akan beredar. Nah, salah satu alirannya adalah saksi Yehova. Nah, ini saksi Yehova. Saksi Yehova ini, saudara, oke, kita akan lihat ya, supaya saudara tahu saksi Yehova itu dibilang sesat. Kenapa memang dia? Apa karena dia hanya mengakui Tuhan Yehova, YHWH? Karena itu benar dalam Alkitab. Bukan itu, saudara. Saksi Yehova itu memang mereka hanya begini, saudara. Saksi Yehova itu kita berarti kan kita dari ajaran yang benar, sehingga dari pengajaran yang benar ini menyatakan bahwa saksi Yehova sesat. Kenapa dia sesat, saudara? Kenapa dia sesat? Mereka karena mereka mengajarkan Tuhan itu hanya Yehova saja. Di luar Yehova tidak ada, dan hanya satu pribadi saja. Begitu. Nah, sehingga dari pihak kita, saudara, khususnya kita dari Gereja Pantai Kosta Indonesia juga itu menolak, karena mereka hanya mengakui pribadi Tuhan hanya satu. Itu pertama. Yang kedua begini, saudara. Saksi Yehova itu mengajarkan bahwa Yesus hanya makhluk yang diciptakan. Nah, tapi ciptaan pertama. Saya paham ya, saudara. Dia itu ciptaan pertama dan diberi kuasa mencipta. Dia setara dengan malaikat. Saudara ya. Jadi makanya, saudara, kalau saya sudah menjelaskan tadi, saudara, dalam 1 Yohanes, dan Alkitab memberitahu kepada kita bagaimana mereka menolak tentang pribadi daripada Yesus dan pribadi Bapa itu adalah pribadi yang berbeda dan pribadi Maha Kuasa. Saksi Yehova menyatakan bahwa pribadi Tuhan hanya satu. Kalau dia mau mengakui seandainya pribadi itu cuma pribadi Bapa, dengan otomatis berarti pribadi Yesus dia menolak dalam konteks pribadi yang Maha Kuasa. Kalau saksi Yehova, kami mengakui Yesus itu Tuhan. Tapi ingat loh, saudara, bukan Tuhan Maha Kuasa seperti iman kita yang tumbuh dari Alkitab. Mereka saksi Yehova yang mengakui Yesus itu Tuhan dalam konteks Tuhan. Tapi coba saudara begini, apakah engkau mengakui Yesus Maha Kuasa? Dia bilang, no, tidak. Dia itu bukanlah yang ada sudah ada semenjak kekekalan. Dia hanya ada karena diciptakan. Nah, ini bahaya, ya, bahaya. Ini saksi Yehova. Jadi otomatis dia menolak pribadi Yesus yang Maha Kuasa. Saudara juga jangan cuma begini ya. Ternyata sama kita ya mengakui Yesus juga itu Tuhan. Nah, hati-hati, saudara. Ini gereja-gereja nanti saya akan kasih lihat lagi, saudara ya. Ini aliran-aliran ini ada Oneness Pentakostalisme, saudara ya. Ini dimana kita selesaikan dulu saksi Yehova. Saya lagi mengatur waktu, sudah tinggal 2 menit, saudara. Saksi Yehova ini pokoknya mereka ini, saudara, tetap mengaku Yesus, tetapi dalam imannya, dalam pengajarannya, ya, menolak pribadi Yesus yang Maha Kuasa. Jadi ini roh siapa kata Alkitab? Roh antikris. Ya, makanya jemaat Tuhan juga mesti hati-hati. Kenapa, saudara? Karena cara mereka juga akan masuk, cara mereka menyesatkan orang. Saya datang kepada saudara, tetap mereka akan pakai nama Yesus. Tetap mereka akan berkata Yesus itu Tuhan, kan begitu, saudara? Ya. Nah, kalau sudah di dalam, baru mereka akan mulai menyesatkan, kata Alkitab. Kamu akan disesatkan. Ya. Nah, baru ada lagi ya, saudara, nanti minggu depan saja nih saya bahas tentang oneness-nya, saudara ya. Minimal saya kasih tahu saudara jemaat Tuhan,
Karena ini mereka itu terkenal dengan Pentakosta, saudara. Kita menyebut Pentakostalisme atau dikenal Oneness, hanya nama Yesus. Nah, makanya saya selalu ingatkan jemaat Tuhan, kalau kemana-mana orang tanya, saudara gereja apa? Tolong bilang gereja Pantekosta. Ini bicara aliran. Kalau mau mengajarkan Alkitab tentang perayaan-perayaan Yahudi, saudara, itu Pentakosta. Itu perayaan Pentakosta ya, saudara. Makanya kita ada bulan depan atau bulan Mei, itu perayaan hari Pentakosta. Di bulan apa itu nanti? Mei ya? Ya, bulan Mei. Bulan depan kita sudah Paskah, saudara ya. Sudah Paskah. Nah, begini. Kalau saudara kemana-mana, saudara jangan bilang Pentakosta ya. Bilang Pantekosta. Ya. Karena kalau Pentakosta ini, mereka itu mengajarkan bukan Tritunggal. Bukan Tritunggal. Otomatis mereka mirip sedikit dengan saksi Yehova. Ya, mereka mengajarkan adalah pribadi Tuhan itu hanya satu. Ya, pribadi Tuhan hanya satu, saudara. Jadi tidak dalam konsep Tritunggal, tapi Pentakosta. Makanya kita ini kadang-kala diserang-serang, saudara. Oh, kamu Pantekosta. Oh, ini antikris ini, saudara. Mereka begitu. Ya. Nah, tapi kalau orang yang sudah paham, saudara, ya mereka kita bilang, kamu apa? Pentakosta atau Pantekosta? Kita bilang Pantekosta. Karena kalau Pantekosta, gereja Pantekosta di Indonesia itu doktrinnya memang doktrin sesuai Alkitab yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja ini. Dari Yesus Kristus kepada rasul-rasul kepada bapak-bapak gereja. Ya, karena saya sebut bapak-bapak gereja, nanti di bapak-bapak gereja baru muncul konsep Tritunggal itu. Begitu, saudara ya. Nah, itu yang kita pegang gereja Pantekosta di Indonesia. Nah, nanti minggu depan saya akan ajarkan tentang Oneness ini atau Pentakostalisme ini ya, supaya jemaat Tuhan di tempat ini saudara bisa paham ya. Tujuan saya mengajarkan ini adalah karena ini adalah pondasi sebetulnya bagi saudara. Pondasi bagi saudara ketika orang tidak mengaku lagi tentang pribadi daripada Bapa, tidak mengaku pribadi Yesus, hanya mengaku satu pribadi dalam ketunggalan Tuhan, saudara, dia hanya, kalau agama seberang bilang tauhid, saudara tahu ya, hanya satu saja. Ya, kemahakuasaan satu, pribadinya satu, berarti sudah menolak pribadi Bapa, menolak pribadi Yesus. Alkitab bilang tadi dia adalah antikris. Dia adalah antikris. Jadi jemaat Tuhan, ya masih ada beberapa saudara di sini, ada Unitarian, ada saudara kenal juga gereja Mormon. Nanti minggu depan saya akan kasih lihat saudara ya tentang gereja-gereja ini supaya hati-hati juga, karena di YouTube juga saya lihat, wah, pendeta-pendeta terkenal ada juga mengajarkan duit tunggal. Waduh, Tuhan itu semua dua pribadi, tapi pengikutnya puluhan ribu. Nah, ini bahaya saudara, bahaya, karena roh antikris ini posisi sekarang masih menyesatkan, mengumpulkan dulu pengikut. Nanti kelak Yesus sudah mau datang, baru ada satu orang muncul, dia berkata, sayalah antikristus. Orang akan terlambat, karena dengan sendirinya begitu banyak orang tanpa disadari dia mulai disesatkan dengan cara apa? Menolak pribadi Yesus. Sekalipun dia berkata Yesus, Yesus Tuhan, tapi dia sebetulnya sedang menolak pribadi Yesus, karena mereka hanya menyatakan pribadi Tuhan hanya satu. Nah, ini berbahaya jemaat Tuhan. Salah satu misi kita adalah menjangkau domba yang tersesat. Begitu saudara. Tersesat dari mana? Salah satu dari ini. Ada begitu banyak orang Kristen sekarang sudah banyak tersesat karena hanya mengakui satu pribadi. Dengan sendirinya dia telah menyangkal pribadi Bapa atau menyangkal pribadi Yesus, dan Alkitab berkata itu adalah roh antikris. Kita harus bukan hanya mau menghina mereka, tapi kita harus bertanggung jawab, harus memenangkan mereka kepada Yesus Kristus yang benar. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ingat, dalam konsep ketuhanan kita, Tuhan kita ada berapa? Pribadinya ada berapa? 3. Jadi kalau orang tanya, Tuhan kamu berapa? 1. Pribadinya ada berapa? 3. Ya, jelas ya saudara ya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita tunduk kepala. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau dalam pribadi Roh Kudus menolong kami
membuat kami lebih mengerti lagi akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan tolong pakai kami supaya jemaat-Mu di tempat ini dapat menjangkau domba yang tersesat ya Tuhan, untuk mereka datang kepadamu di jalan yang benar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan di rumah silakan. Saya serahkan kepada Ibu. Puji Tuhan, merasa terberkati dengan firman Tuhan, amin. Untuk pengumumannya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk yang bertugas pada hari ini dari WL, Sinar, pemain musik, multimedia, dan tim protokol kesehatan. Dan terima kasih juga untuk jemaat semua yang telah hadir pada hari ini. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Ibadah pemuda dan remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Demikian pengumumannya pada hari ini. Ada tambahan dari Bapak Gembala? Tidak ada. Mari semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini, dan dengan kasih Kristus Bapak Gembala pimpin dalam doa. Jemaat Tuhan, kita mau berdoa. Sebelum saya masuk dalam doa-doa syafaat, kalau jemaat Tuhan ada yang perlu didoakan saat ini, dalam keluargamu, dalam pergumulan kesehatanmu, atau apapun yang sedang kau gumulkan, kau perlu didoakan, engkau angkat tangan kepada Tuhan. Saya akan berdoa pertama buat engkau yang saat ini mengangkat tangan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kau lihat anak-anakmu saat ini yang sedang mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Ada pergumulan demi pergumulan, baik dalam pribadinya, dalam pekerjaannya, dalam ekonominya, dalam rumah tangganya, dalam kesehatannya, atau apapun ya Tuhan yang sedang dia serukan dari isi hatinya. Engkau maha kuasa, Engkau maha tahu, Engkau maha kuat ya Tuhan untuk menyatakan pertolongan itu. Kami berdoa memohon kepadamu, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, menolongnya, menjamahnya, menyembuhkannya, memberkatinya di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada bersama kami dan Engkau telah menolong kami. Kami terima pertolongan dari Tuhan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau turun tangan saat ini. Kami jemaat-Mu Tuhan bersama-sama juga berdoa. Tuhan, Engkau telah taruh kami di negara Indonesia ini. Doa kami bersama, memberkatilah dengan hikmat-Mu ya Tuhan, dengan kuasa-Mu pimpinan-pimpinan negara kami.
Tuhan, khususnya Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri-menterinya, dari pusat sampai daerah, semua pemerintah kami, juga TNI, Polri, Tuhan, juga para dokter-dokter, kami berdoa, semua mereka Engkau kuasai dengan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya mereka memimpin dalam otoritas-Mu saja. Terima kasih Bapa, berkati semua para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani, berkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Demikian kami berdoa bahwa sepanjang minggu ini kami jemaat Tuhan di tempat ini akan melakukan segala aktivitas kami. Apapun aktivitas itu kami menyerahkan ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus, ke dalam kemahkuasaan-Mu kami akan beraktivitas, sehingga kami Tuhan tetap dalam perlindungan-Mu, kami tetap dalam keberkatan-Mu. Engkau pertemukan lagi kami di hari yang akan datang di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih, kami mohon kasih karunia-Mu Tuhan untuk menuntun kami tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Saatnya kami terima berkat daripada-Mu di akhir ibadah ini. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat, yang memberkati kami dengan berkat-berkat rohani luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, menguasai, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.